bahwa sebetulnya untuk bisa menjadi pimpinan di sebuah kota atau kabupaten lah namanya, harus orang kayu. Kalau nggak kayu, nggak bisa. Nah, persoalannya satu soal orang kayu. Yang kedua adalah tidak ada transparansi. Cik Woodko, dah mulai no. Sana pas balik aja yang tadi di Port Bungo. Kali itu sana mungkin ada vakum berapa sebulan lah. Tapi persoalannya bukan karena Port Bungo tidak jalan, tapi ada hal yang menarik sebetulnya yang ingin Ambo dapatkan dari podcast Ambo. Nah, hari itu sana Ambo kedatangan tamu yang spesial kami Ambo. Karena Ambo kenal beliau tapi belum pernah bertamu. Hari itu baru basuh ada Bang Miko Kamal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kalau di sana mungkin bisa lihat di pojok-pojok kota beliau bertebaran. Kita akan gali lebih banyak dari beliau. Apa sih yang sebetulnya beliau inginkan? Bang, kita aktivitas apa saja Bang? Pengacara atau advokat. Iya, Mas. Kemudian mengajar atau mengajar. Mengajar di mana Bang? Mengajar di Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Tinggi. Sebelumnya dulu Ambo dosen tetap di Bung Hatta. Oke. Nah, tapi mengundurkan diri karena ada aktivitas yang banyak gitu ya. Kemudian Ambo juga kini dipercaya menjadi wakil rektor 3 di Universitas Islam Sumatera Barat. Berarti di samping seorang lawyer, pengacara, aktivitas mengajar masih. Dan beliau kok doktor dengan gelar PhD tamatan Australia. Iya. Bis kita Bang, S1 dulu. S1 dulu Bang di mana? S1 di Bung Hatta, Fakultas Hukum. Kemudian S2 di Deakin University, tepatnya Law School Deakin University Melbourne, Australia. Oke. Kemudian S3 di Law School Macquarie University Sydney, Australia. Lama di profesor lah Bang? Kayaknya enggak jadi profesor. Nah, ada yang menarik. Ambo sebetulnya mengenal nama Miko Kamal cukup lama. Bayangan Ambo sebagai orang yang baru kenal, Miko Kamal ada bukan seorang lawyer, tapi adalah seorang pendidik gitu kan. Ini menjadi menarik ketika pendidik mulai melirik persoalan politik. Ini persoalan politik ditanya. Ada membaca berita bahwa Abang Miko Kamal menggugat ke MA. Judicial review terkait masalah KTP kalau jalur independen ya. Jalur independen. Sementara DPD hanya 5.000. Sementara untuk calon wali kota itu 6.000. Sebetulnya dasarnya apa Bang? Abang tidak sanggup atau bagaimana? Tidak sanggup mengumpulkan KTP sebanyak itu atau karena partai menolak Abang? Mungkin dikelirkan itu. Jadi dulu akademisi kemudian praktisi ya. Dan akademisi itu lebih banyak tukang kritik. Karena Ambo di samping akademisi itu backgroundnya sebetulnya adalah aktivis. Dan selalu mengkritik kebijakan-kebijakan yang menurut Ambo itu salah gitu. Dan kebijakan salah itu mesti diperbaiki. Dan termasuk juga soal partai politik, kontestasi pilkada, pilpres gitu ya. Dan dulu itu awak hanya mendengar katanya begini gitu. Nah, Ambo ingin uji apakah katanya itu misalnya katanya partai itu transaksional, partai itu dalam pikirannya piti saja gitu kan. Bayar sekian. Nah itu makanya awak uji lah gitu. Ambo masuk di situ. Ambo mendaftar di partai politik, di 6 partai politik untuk pilkada Kota Padang. Dan Ambo temuilah apa yang Ambo sampaikan di pidato politik itu. Artinya ditemukan beberapa menurut Ambo itu kejanggalan-kejanggalan yang katanya itu Basrobo Jawa gitu. Uang pendaftaran sekian juta. Misalnya uang pendaftaran sekian. Uang pendaftaran ada yang 7,5 juta, ada yang 5 juta gitu kan. Terus belum kemudian lagi uang polling ya? Bukan, ada yang minta jejak pendapat. Ada pertama dulu namanya uang deposit. Nah, deposit. Itu ratusan juta atau puluhan juta? Deposit minta 500 juta gitu. Enggak dong, 500. Bisa barat di 500 apa ke Jambo gitu kan, 500 juta Bang. Oh.
gitu ya. Saya mengangguk-angguk aja gitu kan. Nah terus ada lagi partai politik dia bilang langsung keceknya kalau untuk mendapatkan mandat itu mesti bayar barat tuh bisa 300 berarti 500 mungkin 1 miliar gitu kan. Nah jadi data itu kan terkumpul tuh, dan setelah itu Ambo tidak penuhi permintaan mereka itu, pada akhirnya memang tidak dapat rekomendasi. Karena abang tidak mau menuhi itu. Karena rasanya itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, bahwa rakyat berdaulat teorinya gitu ya. Kalau kita penuhi itu berarti kita menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai, dan itu tidak boleh gitu kan. Partai bagaimanapun dia adalah kendaraan, tapi kedaulatan itu tetap ada di tangan rakyat. Artinya dengan temuan abang tadi bahwa sebetulnya untuk bisa menjadi pimpinan di sebuah kota atau kabupaten lah namanya harus orang kayo. Kalau nggak kayo bisa. Nah, persoalannya satu soal orang kayo. Yang kedua adalah tidak ada transparansi. Ya. Pastinya partai politik yang membuka itu dari awal sudah bilang, sudah nyekecekkan, diumumkan, wahai putra-putra terbaik Kota Padang, siapa yang mau mencalonkan diri jadi wali kota, maka ini syarat-syaratnya, uang pendaftaran sekian, nanti kemudian deposit sekian, kemudian satu kursi harganya berapa gitu. Dan itu transparan. Kalau masyarakat tahu, rakyat tahu. Masyarakat harus tahu. Ya. Tapi sekarang itu kan yang kini itu main belakang. Main gitu. belakang. Itu yang tidak bisa diterima gitu. Karena kalau main belakang, kita awak tidak tahu itu digunakan untuk apa gitu kan. Padahal sebetulnya dalam undang-undang itu memang ada namanya pembiayaan partai politik, itu salah satunya dari sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat. Nah, kalau diumumkan itu secara terbuka, itu bisa terkategori sebagai sumbangan masyarakat. Ya. Tapi kalau tidak diumumkan, lalu kemudian diminta pitih ke calon, itu bisa terkategori sebagai suap. Dan itu dilarang undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Harusnya itu menjadi perhatian bersama sebetulnya agar itu tidak terjadi. Tapi mungkin saat ini mungkin belum bisa karena ada ambisi-ambisi luar biasa dari calon pemimpin ini untuk bisa duduk dan mau saja. Nah itu masalahnya seperti itu. Rakyat tidak dikasih tahu. Dan itulah mengapa kemudian Ambo berkesimpulan ini harus dibuka nih kepada publik supaya masyarakat tahu bahwa di partai politik itu bukan sedang terjadi hal yang baik-baik saja. Ada persoalan gitu. Jadi kalau masyarakat sudah tahu, lalu kemudian masyarakat menggunakan haknya dari ketahuannya itu fair, itu yang harus kita lakukan. Tapi seolah-olah rakyat disenang-senangkan bahwa ini hebat nih orang yang dapat dukungan dari parpol gitu kan. Padahal dia dapat dukungan dari parpol itu dia sediakan uang sekian banyak. Dan itu kan berakibat ketika dia memerintah. Kalau misalnya dia sudah kasih uang sekian miliar, katakan 10 miliar, 5 miliar gitu kan. Lalu kemudian dia dapat jabatan itu, nah kira-kira menurut yang apa yang akan berarti kan itu termasuk transaksi nasional dan politik. Betul. Nah itu sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh. Undang-undang menyatakan tidak boleh. Barang siapa yang memberi uang, yang menerima uang atau mendapatkan uang dari calon-calon itu, maka dia bisa dihukum pidana. Ambo ada membaca tulisan abang. Iya. Bedakan uang politik dan politik uang. Betul. Politik uang itu sama dengan political cost atau biaya politik. Biaya politik. Dan itu memang wajar. Karena berpolitik misalnya buat baliho, buat poster, awak datang ke masyarakat, tentu basrobo di masyarakat ikut balian kopinya gitu. Betul. Itu biaya politik. Nah itu wajar. Tetapi kalau politik uang itu menurut Ambo itu terjadi di 2 level. Satu di level partai politik seperti tadi itu. Kasih uang, termasuk uang mahar itu ya. Nah, kasih uang, kasih deposit dan macam-macam. Lalu kemudian level lain-lainnya itu adalah di masyarakatnya. Jadi masyarakat diberikan janji itu segala macam supaya nyo memilih awak gitu. Itu tidak boleh gitu. Abang terjun ke dunia politik. Kemudian abang mengkritisi partai politik yang melakukan hal-hal transaksional seperti itu. Tidak ada kecemasankah akhirnya seorang Miko Kamal dibanci oleh partai-partai politik? Itu adalah risiko yang harus dihadapi. Aku sudah hitung-hitung betul jika dijadikan common enemy atau musuh bersama ya nggak apa-apa. Ambo sudah menurut pemahaman Ambo sendiri, Ambo sudah memperjuangkan hak rakyat, hak publik yang harus tahu apa yang terjadi di partai politik itu.
Nah, makanya itu tadi itu kan ada pertanyaan tadi, pertanyaan soal gugatan di Mahkamah itu. Nah, jadi jalur independen itu sebetulnya dulu dibuka. Ya. Tapi hanya dibuka 5 hari. 5 hari. 5 hari untuk mengumpulkan KTP 46.000 atau sampai 50.000 lah. Katakan 50.000. Kemudian ada bandingannya dengan DPD. DPD itu hanya 5.000. Hanya 5.000. Dan waktunya 14 hari. 14 hari. Nah, kemudian juga sebentar Bang, sebelum Bang lanjutkan. Ada indikasi enggak sebetulnya itu adalah strategi untuk menutup keran independen, calon independen? Orang bilang ini pura-pura aja nih gitu kan. Karena undang-undang dibuat oleh partai politik gitu. Nah, jadi sangat sulit sebetulnya. Karena kalau lewat partai politik, lewat independen itu harus kumpulkan 50.000 KTP, katakan begitu ya. Kemudian juga harus mengumpulkan 50.000 tanda tangan. Betul. Sementara sampai yang DPD tadi itu kan bisa melalui jalur partai politik. Jalur partai politik sampai sekarang belum dibuka justru. Jadi masih negosiasi gitu kan, baru dibuka nanti tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Nah, itu kan tidak fair. Nah, ketidakfairan itu menurut kami itu melanggar azas di Undang-Undang Pemilu. Azasnya itu adalah keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan itu tentu berarti treatment atau perlakuan terhadap orang yang mau maju di jalur independen harus setara dengan orang yang maju lewat partai politik. Nah, dengan begitu tidak ada kesetaraan, tidak ada keadilan. Oleh karena itu, kami minta Mahkamah Agung untuk memerintahkan KPU membatalkan peraturan KPU yang lahado itu tentang tahapan yang sudah ditutup itu untuk dibuka lagi supaya setara gitu. Hasil keputusan lo keluar Bang? Alun ya. Masih menunggu. Masih menunggu. Nah, dengan Abang mencoba untuk melalui jalur independen, kemudian karena Ambo rasa Abang punya cukup idealisme dengan persoalan partai politik. Sebetulnya apa sih yang Abang harapkan ketika Abang harus memaksakan diri dalam tanda kutip sebagai pimpinan di Kota Padang? Kalau menurut Ambo, pekerjaan sudah cukup bagus, punya potensi yang luar biasa sebetulnya mengabdi jalur. Kenapa harus memilih jadi pimpinan kota? Kegelisahan apa sih sebetulnya oleh seorang Miko Kamal terhadap persoalan di Padang? Pertama, memegang jabatan formal itu sebetulnya memperluas skala aja. Skala pengabdian ya. Karena kalau skala pengabdian. Tidak menjabat pun sebetulnya bisa mengabdi, bisa berbuat untuk rakyat. Kami punya namanya Miko Kamal Center. Miko Kamal Center itu menerima laporan gangguan terhadap fasilitas umum, kemudian itu disampaikan ke pemerintah gitu. Nah, tapi itu memang skalanya kecil. Kenapa? Karena kita bukan pengambil kebijakan. Nah, tapi jika Allah izinkan jadi wali kota, tentu skalanya itu bisa lebih besar dan kemudian bisa langsung dieksekusi. Gitu kan? Nah, jadi itu memang bahasa Inggrisnya itu enlarging scale, mempergadang skala, itu. Nah, Ambo dari dulu memang suka bergaul, suka membantu masyarakat, yang membantu orang yang membutuhkan, bidang hukum, bidang apa saja gitu kan, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi menjadi wali kota itu bukan untuk mencari-cari karajo gitu, tetapi adalah untuk mempermudah agar semakin mudah membantu masyarakat. Dan Abang melihat Padang hari ini seperti apa sih? Benar nggak yang berkembang di media sosial Padang tuh nak maju seperti itulah di Kapura? Abang melihat seperti apa? Ya, Ambo, kami sebetulnya sudah bersepakat bahwa Padang ini belum lagi menjadi kota layak huni. Makanya kami berkeinginan betul Padang ini mesti menjadi kota layak huni. Mengapa kota layak huni? Karena Padang ini kan potensi yang paling besarnya itu pariwisata. Pariwisata itu kan mengapa dia menjadi sumber ekonomi? Karena mendatangkan banyak orang. Ketika banyak orang datang maka bergeraklah ekonomi gitu kan. Nah, termasuk juga dunia pendidikan gitu. Nah, oleh karena itu kota ini mesti menjadi kota layak huni. Dan itulah mengapa kemudian Ambo dan kawan-kawan itu berniat betul untuk masuk ke tampuk pemerintahan itu, ambil pemerintahan itu, lalu kemudian kita bersama-sama untuk membawa Padang ini menjadi kota layak huni. Nah, soal kemajuan itu,
kalau dari sisi kota Layak-Huni itu memang tidak ada maju-majunya gitu, malah mundur gitu. Contohnya misalnya dulu 83 sampai 93 itu yang memerintah itu namanya Pak Sahrul gitu kan. Pak Sahrul ya. 83 sampai 93 2 periode. Pada waktu itu kota itu kota yang nyaman, yang bersih gitu kan. Orang takut buang sampah sembarangan gitu kan. Tapi kini yang terjadi apa? Ini orang buang sampah sembarangan di jalan raya tidak aman gitu kan. Dan itulah yang mau kita realisasikan, berkeinginan besar. Tapi itu kan persoalan sampah tadi. Itu balik kepada kesadaran masyarakat yang tidak terbangun. Peran pemerintah sebetulnya lebih besar di situ untuk memberikan kesadaran. Itu yang tidak ada ini, Bang. Itu yang tidak ada. Nah, ketika berbicara tentang layak huni tadi, apakah Padang memang seperti tidak layak huni? Seperti apa kira-kira kriteria kota layak huni itu, Bang? Kota layak huni itu ada 4 kata kuncinya. 1, aman, nyaman, bersih, dan warganya partisipatif. Dan aman, nyaman dan bersih itu ini juga menyangkut dengan perilaku. Keempatnya menyangkut perilaku sebetulnya. Oke. Lalu kemudian perilaku itu juga menyangkut dengan fasilitas umum. Jadi mengapa misalnya kota tidak nyaman? Karena ruang ketiga tidak cukup. Taman-taman kota yang representatif, tempat anak-anak muda berkumpul, tempat orang tua pergi menyenangkan dirinya, kan tidak ada. Makanya di tim kita itu kita sudah sepakat bahwa kalau jadi wali kota, kita bangun taman di setiap kelurahan yang representatif, yang bisa anak-anak bisa kalau mau main internet dia bisa mengakses gitu kan. Kemudian kalau mau olahraga, membesarkan pangkal lengannya, dia bisa lakukan itu. Dan jadi pusat interaksi sosial gitu. Nah, kota itu kan mengapa itu harus dilakukan? Karena kota ini kan di mana-mana sebetulnya kota ini kan membuat orang gampang stres. Betul. Beda dengan di kampung-kampung kan. Kalau di kampung-kampung baik kaki kanan, baik kiri, baik kanan nampak sawah. Pelaksanaan tak gitu kan. Tapi kalau di kota enggak. Nah, sibuk kerja gitu kan, pulang ke rumah anda dulu taman tempat bersantai, nak dulu apa? Makanya perlu taman di setiap kelurahan. Lalu kemudian juga tempat pesta pesta. Kan sama-sama tahu Pak. Kalau hari Sabtu Minggu di beberapa tempat itu jalan raya pakok-pakok dan masyarakat. Maka separuh jalan dipakai. Iya. Malah separuh kalau ada yang 2 jalur, pakok sik jalur. Nah, itu bisa terjadi karena memang pemerintah tidak hadir untuk menyediakan tempat pesta yang murah meriah untuk rakyat. Kalau orang kaya bentuk bisa, baik ke UPI, kalau Minantu baik ke UPI, baik ke Pangeran. Tapi kalau orang masyarakat yang ekonominya rendah, baca caranya. Nah oleh karena itu juga ada ide kami itu adalah membuatkan tempat pesta untuk rakyat yang basisnya juga adalah kelurahan gitu. Nah jadi dengan begitu kan kalau ada yang keberalek gitu kan yang ekonominya tidak mampu beraliklah di tempat itu. Jadi tidak akan mengganggu. Dan kalau nyobuek jalan, kalau tutup-tutupnya jalan gitu, pada saat itu penegakan hukum harus jalan gitu. Memang kini itu ada undang-undang Bang, penegakan hukum jalan. Harusnya kan tidak boleh kecuali ada izin. Tapi kini mengapa itu terjadi? Karena polisi juga mengizinkan. Dan mengapa polisi mengizinkan? Karena memang tidak ada pilihan. Kalau orang kaya untuk uyang bantu. Bukan karena pitihnya kadang, bukan karena pitihnya kadang. Nah Bang, Ambo ada membaca tulisan Abang tentang Batang Arau. Aku kebetulan besar lahir di kawasan Batang Arau. Tinggal di Pesamudik. Jadi belakang rumah itu memang Batang Arau. Kalau dulu sempat banjir rumah, itu bisa sapinggang nanti rumah. Inilah mulai aman. Tapi tetap kotor. Persoalan apa sebetulnya Abang merasa itu penting Abang kayak dalam tulisan Abang persoalan Batang Arau? Pertama Batang Arau itu kan sebuah sungai yang indah sebetulnya. Dia berada di tengah kota. Kemudian pemandangannya bagus. Di sampingnya ada gunung Padang gitu kan. Dan itu sebuah destinasi yang menarik bagi orang luar kota. Dan di beberapa kota lain dunia itu memang sungai itu adalah sebuah destinasi yang bisa menghasilkan uang. Tapi syaratnya apa? Syaratnya sungai itu harus bersih gitu kan. Ini kan kalau yang Cilek gini itu kalau menceli apa jenis sampah yang ada di Padang bisa ke Batang Arau. Nah, ada kasur di situ, ada sofa macam-macam lah di situ. Nah, dan apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan betul-betul hal yang serius dilakukan untuk Batang Arau itu harus dibersihkan, kemudian harus dijaga gitu. Nah, kami di tim itu sudah merumuskan bahwa insya Allah dalam 1 tahun kalau ditakdirkan jadi wali kota,
itu Batang Hara itu menjadi beres. Bagaimana caranya? Harus ada tim yang betul-betul menjago Batang Hara itu setelah nanti diberesihkan. Nah, harus ada satgas apapun lah namanya nanti yang tugasnya itu dua, satu memberesihkan, kemudian yang kedua menegur setiap orang yang buang sampah di situ, kemudian melakukan proses hukum terhadap orang yang membuang sampah ke sungai itu dari Ujung sampai ke Ujung itu. Dan selama itu yang tidak ada memberesihkan Batang Hara itu dilakukan, tetapi setelah memberesihkan itu dia nah dia menjago. Dulu ada yang kawan-kawan yang dari BUMN itu rame-rame datang ke situ, gubernur datang, wali kota datang, tetapi setelah itu tidak ada actionnya lah. Nah menurut Ambo di situ masalahnya, harus ada action setelah itu. Awak anggarkan mana di APBD ada satgas yang menjago Batang Hara itu, sehingga terjaga dan continue menjaga. Iya, continue. Persoalan awak kan selama kok angin iya karena selalu beralasan mereka anggaran aduh. Makanya harus dianggarkan. Kan tidak terlalu dan itu juga lapangan pekerjaan bagi satgas itu sebetulnya kan. Dan satu lagi sebetulnya ketika kepada Pembo, ketika Batang Hara bagus dan menjadi destinasi wisata, perekonomian rakyat di sekitar Batang Hara pasti terangkat juga. Betul. Tapi tentu dengan ditata. Ya. Nah itu. Seperti itu. Jadi kami juga ada punya konsep namanya pembangunan sensitif PKL. Menarik kan sensitif PKL gitu. Jadi konsepnya seperti apa? Orang Padang itu punya DNA namanya DNA Badagang. Betul. DNA Manggaleh kan. Nampak seketik ada yang baru nyetakan pondok di situ kan. Lalu kemudian tagal lapak di situ. Kemudian pemerintah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Harusnya sesuatu yang baru mulai bangun itu harus dipikirkan sampai untuk PKL di mana gitu. Dan ditata sekaligus. Misalnya bagi contoh ya. Yang ada jalan baru ke dari Batang Hara dari ke kan Lantamal. Iya. Apa yang terjadi ketika itu dibangun, arsitek tidak minta untuk dimako para PKL Manggaleh setelah jalan jadi. Akhirnya apa? Akhirnya begitu jalan terbuka, besagaan pondok di situ, pondok di situ dan tidak terkendali gitu. Harusnya paling tidak harus ada 3 rest area di situ yang disediakan sehingga kemudian pedagang masuk ditampilkan di situ. Kalau kini tidak, makanya itu namanya konsep kami itu adalah pembangunan sensitif PKL. Jadi kalau Batang Hara nanti awak benahi, awak panggil balik arsitek-arsitek Pak arsitek, kau Batang Hara kalau dibenahi coba dirancang 5 kilo tampik untuk PKL Pak. Yang inyo suku berjualan di situ dan tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu kenyamanan gitu. Nah, ketika itu sudah awak buat, lalu kemudian ada yang mada dalam tanda petik, di situ penegakan hukum harus jalan gitu. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba penegakan hukum sementara tidak ada solusi gitu kan. Nah pemerintah kan punya sadonya, punya kekuasaan, punya pitih kan. Nah ketika ada yang nakal-nakal, ya harus dieksekusi, tetapi ketika alokasi untuk mereka itu sudah disediakan, sudah ada solusi untuk mereka. Nah itu yang salah moko menurut Ambo tidak terpikir dan tidak dijalankan oleh pemerintah kita. Dan terkait dengan persoalan wisata yang mungkin abang mention bahwa belum tergarap sebetulnya yang baik. Harusnya sebetulnya penyebabnya apa bang? Tidak ada keinginan pemerintah untuk membuat pariwisata lebih maju atau keterbatasan anggaran atau memang kesadaran masyarakat kita yang tidak punya bahannya memajukan pariwisata. Kan kesadaran masyarakat itu bisa direkayasa, maksudnya itu harus ada upaya-upaya intervensi dari pemerintah supaya mereka sadar. Kesadaran itu menurut Ambo setelah hasil penglihatan Ambo itu, satu adalah soal pendidikan dasar itu jangka panjang gitu kan, kedua adalah penegakan hukum. Jadi pendidikan dasar itu bisa membuat orang ramah, bisa orang membuat tidak mau pedagang di trotoar gitu kan. Nah kemudian sebetulnya kalau jangka panjang itu pendidikan dasar dimulai lalu kemudian diikuti dengan penegakan hukum. Itu di Madima. Ambo 5 tahun di Australia, Ambo Calia itu yang memang itu yang dilakukan. Nah anak dididik supaya ramah terhadap orang lain, tidak buang sampah sembarangan dari pendidikan dasar. Nah kemudian ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka salah ya dihukum. Hukumnya itu konsisten. Nah awak kan tidak. Penegakan hukum itu bila perlu saja. Ange-ange ketika terjadi kini tegakkan hukum belas selesai kini kok bisa ndak leh sehingga apa itu ulang lagi
Masyarakat mulang balik. Betul. Nah itu yang disebut dengan kesadaran itu. Tapi cobalah ditegakkan secara konsisten. Bertahun-tahun wak lakukan itu. Pasti insya Allah itu akan merubah perilaku. Jadi jangan berharap perilaku itu akan berubah. Yang kedua tadi itu tanpa ada penegakan hukum yang konsisten. Mbak sering menyebut membentuk peradaban itu mesti dengan hunusan pedang. Hunusan pedang itu apa? Hunusan pedang itu adalah menegakkan hukum secara benar. Itu yang harus dilakukan. Bang, kita balik ke keputusan MA tadi yang belum keluar. Andai keputusan itu ditolak, apa langkah Bang selanjutnya? Kalau ditolak ya dan nggak jadi menyalon lah. Kan nggak ada upaya hukum lagi. Bisa jadi 5 tahun yang akan datang. Kita hitung-hitung juga. Karena kalau kini kan umur Ambo sudah 55 tahun. 5 tahun kan sudah 60 tahun. Sudah cukup tua kan. Nah, tapi sekali lagi tanpa memegang kekuasaan pun insya Allah bisa lakukan. Jadi tetap berjuang dari luar, melakukan kritikan yang membangun, memberikan saran-saran atau gagasan gitu kan. Kenapa Pak nak lewat legislatif? Banyak orang yang mengecek Emang itu, tapi Emang tidak tertarik di legislatif itu. Kenapa? Karena artinya kan Abang bisa menjadi apa di situ? Karena tidak bisa melakukan eksekusi gitu. Karena legislatif ya hampir sama dengan parlemen jalanan apa yang mengawasi banyak, mengkritik. Lebih rancak di luar mengkritik gitu kan. Tak do. Kalau di dalam mengkritik, aku kawan separtai, aku berang lo kawa gitu kan. Aku mengkritik sama. Tapi kalau di luar bebas gitu kan, ya udah. Alhamdulillah aku kan diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa menulis gitu kan. Agak agak lancar aku menulis. Ya udah aku tulis. Nanti tulisan-tulisan itu dikumpulkan jadi sebuah buku. Inilah 3 buku tentang kota. Yang ide-ide tentang bagaimana kota itu dibangun gitu kan. Nah, itu akan tetap dilanjutkan kalau seandainya memang takdir awakku alun di posisi itu. Tapi Abang optimis nggak sih bahwa Abang bisa mencalonkan di periode kok? Masih optimis karena apa? Karena waktu memasukkan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Agung itu pada waktu yang sama ada 3 oleh permohonan yang mirip-mirip. Jadi ada sampai kini permohonan yang sedang masuk itu. Dan mudah-mudahan ini batas waktunya bila Bang? Kalau batas waktu awak itu 5 Agustus lah. 15 Agustus. Nah, kalau lewat dari 15 Agustus itu kayaknya nggak keburu susah gitu. Nah, ketika calon independen berarti Bang harus punya pasangan dong? Harus punya pasangan. Lah do Bang? Lah do, insyaallah. Nggak diam di sana. Nah, menjadi menarik ketika beliau cukup konsen dengan persoalan kota. Ya mungkin lebih tepat sebagai penentu kebijakan posisi itu karena implementasinya kan lebih jelas sih Bang ya. Bang, Kota Padang sebetulnya hari ini butuh pemimpin yang seperti apa? Butuh pemimpin yang tegas. Jadi yang tegas, kemudian yang punya visi yang kuat tentang apa yang mau dibangun itu. Dan Ambo setuju bahwa pembangunan kita itu fokusnya satu adalah pariwisata, kemudian pendidikan, kemudian perdagangan. Ambo setuju itu karena memang kita tidak punya sumber daya alam yang besar, yang banyak, yang bisa diolah gitu kan. Nah oleh karena itu tiga-tiga itu sebetulnya lebih dekat ke prinsip hospitality, keramah tamahan gitu. Makanya keramah tamahan itu jauh cocok dengan kota Layahuni gitu. Nah kota kan yang kalau kota Layahuni kurang datang hariko. Ini balik. Tapi kalau kota tidak Layahuni datangnya Riko bukannya promosi yang dilakukan, demosi malah ya sampaikan kau orang kampungnya gitu kan. Kalau orangnya Jakartanya, lu jangan datang lagi Padang. Apalagi media sosial bisa viral. Iya, jorok Padang katanya kan. Nggak aman di Padang, nggak nyaman di Padang. Termasuk pendidikan juga, pendidikan tinggi itu sebetulnya kan sumber ekonomi bagi awak. Jadi kau orang kuliah di UNAN, kuliah di Bung Hatta, kuliah di UMP gitu kan. Nah, semakin banyak anak-anak kuliah di Siko di Padang, maka itu keuntungan ekonominya adalah bagi masyarakat Kota Padang gitu. Dan itu dilakukan di mana-mana. Di Australia itu pendidikan itu memang industri. Makanya di Australia ketikanya mempromosikan kampus. Kampus itu mempromosikan kampusnya sendiri. Biasanya 6 titik pertama itu
yang nyo tampilkan itu adalah keindahan kotanya, kebersihan kotanya. Oke. Nah, baru kemudian masuk ke kampus. Karena banyak yang datang dari luar. Nah, iya. Karena memang yang mendatangkan uang lebih banyak itu yang datang dari luar. Tuh. Kalau di Australia itu yang datang dari Australia, dari Indonesia, dari Bangladesh, dari mana gitu, nyogodalah orang supaya datang ke Australia dengan jaminan kota ini aman, nyaman, bersih, tempat wisata banyak gitu kan. Nah, datanglah kemari gitu kan. Nah, bayangkan orang benar-benar datang ke situ, kalau anaknya kuliah di situ, pasti paling tidak sekali setahun orang tuanya datang ke situ. Atau paling tidak mana sekali 3 tahun ketika anaknya wisudanya datang ke situ. Dan itu adalah ekonomi kan. Ya. Nah, bentuk itu juga kalau kota awak kau nyaman, petang arau itu warasia gitu kan, aye manih batu maling kundang yang namanya setinggi langit itu beres gitu kan, itu orang senang datang. Betul. Nah, ndak menunggu wisuda aja dong. Ah, lah datang wah ke Padang lah. Iya, ke Padang lah, ke Padang gitu kan. Nah, Bang, lepas dari jadi atau tidak jadinya Bang Niko Kamal sebagai wali kota Padang. Ini kan kandidat tuh ada 3 yang lah dapat partai katanya. Iya. Dan 3 iko andai abang dapo. Abang nilai dari 3 kok ada yang layak nggak sih jadi wali kota? Kalau dari sisi ya, apa yang Ambo sampaikan itu menurut Ambo belum ada yang layak, belum ada yang jelas. Nah, misalnya ada bakal calon itu menyatakan pasal tradisional itu harus dimodernisasi. Gitu. Iya. Ambo justru bertentangan. Pasar tradisional itu tidak bisa dimodernisasi. Kenapa? Karena karakter pedagang dan pembelinya itu berbeda. Sebentar, pasar yang dimodernisasi nyuko, pasar tradisional kok bukan hanya karena persoalan tempat saja Bang, tempatnya dibangun agak canggih. Itu mungkin dah ini maksudnya. Iya, itu yang salah menurut Ambo. Oke. Tradisional itu tetap harus tradisional, tapi dia harus bersih, aman, nyaman, ya. Jadi Cibo yang saya lihat di Pasar Raya Iya. Ada namanya mall pelayanan publik dulu kan? Iya, iya. Itu katanya kan modernisasi itu. Iya. Katanya untuk apa? Untuk menampung pedagang kaki lima. Pak. Cari lah, itu kosong. Nah, namun pedagang kaki lima ke situ. Karena apa? Karena itu bukan tidak sesuai dengan karakter mereka. Pengunjung ama-ama itu gitu juga. Ini tidak sesuai dengan karakternya. Karakternya apa? Karakternya orang mengalir di bawah. Lalu kemudian tidak naik janjang gitu kan. Yang turun noto bisa apa, itu yang harus dibikin oleh pemerintah, bukan modernisasi. Modernisasi tidak sulit diterima. Karena apa? Karena memang karakter masyarakatnya, karakter pedagangnya tidak sama gitu. Tidak sama dengan yang orang-orang yang modern. Ya, orang modern kalau nyo kepai dingin gitu, pastinya cari mall gitu kan. Tapi kalau ama-ama yang ke pasar raya itu pastinya beli lado, beli apa gitu kan. Jadi dan di mana-mana sebetulnya di kota-kota lain itu yang tradisional itu tetap ditradisionalkan, malah dilestarikan itu jadi destinasi baru. Cuma itu tadi perbaiki kebersihan mereka, kenyamanan gitu. Amannya mereka gitu kan. Ya. Jadi sederhananya pedagang tradisional itu butuh loss, ya kan? Di kampung-kampung dulu kan gitu orang ngale. Aku buat lu tingkat 5, celek lah di pasar raya itu banyak yang kosong-kosong tuh. Nah, nambo ini kan ada fase 7 yang dibangun tuh. Ya. Nah, itu keceknya itu untuk menampung pedagang kaki lima sekian. Ambo yakin itu juga tidak akan sukses. Kenapa? Karena memang karakteristik pedagang kaki lima akhirnya kosong. Akhirnya mengalir di bawah balik. Tidak bisa awak kendalikan. Bang, seandainya kita berandai-andai lagi, ketika abang mungkin tidak bisa mencalonkan, kemudian ada salah satu wali kota yang terpilih. Bersedia enggak abang mungkin diminta untuk bersama-sama membantu sebagai staf atau BA gitu? Ambo membahas persoalan kota, bersedia membantu dari luar itu. Tidak masuk ke dalam. Karena rasanya lebih leluasa. Ambo pernah mengalami beberapa tahun di luar, kemudian juga pernah beberapa kali di dalam gitu. Di dalam kita enggak leluasa. Apapun lah ceritanya kita bicara ideal loh kalau berarti ada intervensi. Ya, enggak enakan. Intervensi gitu kan. Tapi kalau dari luar, sepertinya lebih manfaat bagi rakyat gitu. Lebih tidak ada beban karena tidak ada merek. Dia tidak ada beban. Ya. Kan kalau jadi staf ahli itu kan banyak sekali yang mobility dari pemerintah. Pasti. Gitu kan. Nah, ada keterikatan di situ. Ada keterikatan. Jadi agak garik-garik mengkritik gitu kan. Dan lebih rancak dari luar gitu. Awak berjuang bersama rakyat. Nah, kalau judulnya kan. Ya, setidaknya ada pencerahan bagi Ambo atau mungkin dari yang lain
konsep-konsep pemikiran Bang Miko, walaupun selama mungkin berapa teman-teman mengikuti tulisan-tulisan Bang Miko. Terakhir mungkin penjelasan Abang terhadap Kota Padang, keinginan Abang mencalonkan ini seperti apa sih sebetulnya maunya Abang? Ini sampaikan. Maunya Padang itu memang tadi konsep akhirnya itu adalah Padang Kota Layak Huni. Gitu. Ya. Padang Kota Layak Huni itu adalah semua warganya mematuhi aturan-aturan yang ada, kemudian mereka berusaha dengan nyaman, dengan leluasa, lalu kemudian hak-hak orang lain juga dihormati gitu. Jadi trotoar misalnya gitu ya. Trotoar itu kan untuk pedagang, bukan untuk pedagang kaki lima, bukan untuk pedagang, tapi adalah untuk pejalan kaki. Jalan kaki. Ya kan? Tapi sampai kini apa? Sampai kini banyak trotoar itu pakai motor, pakai motor naik kate, tenyu mengalih dari trotoar gitu kan, tanpa ada action yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak pernah, tapi jarang sekali pemerintah serius di situ. Padahal kita ini sama-sama berhak untuk menikmati fasilitas umum yang layak. Dan bagi Ambo fasilitas umum itu memang sangat penting. Sebetulnya bukan bagi Ambo aja ya, tapi bicara tentang fasilitas umum itu dijamin oleh konstitusi lah. Pasal 34 ayat 3. Di situ dikatakan negara wajib menyediakan duanya. Satu, fasilitas kesehatan, yang kedua fasilitas layanan umum yang layak bagi masyarakat. Itu yang tidak dijalankan. Jadi itu yang mau awak wujudkan, dan kalau Allah izinkan maju di pilkada, dan kalau menang itu akan lebih mudah untuk merealisasikannya. Tapi kalau tidak, dari luar kita mendorong itu supaya siapapun yang berkuasa yang harus mewujudkan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat. Berarti statement Abang yang barusan ini suatu bentuk keyakinan Abang bahwa jabatan bukan segala-galanya, tapi adalah bagian dari usaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Artinya kita pahami seorang Bang Miko Kamal bukan tipe yang ambisius mencari kekuasaan, tapi berperan penuh ingin mendapatkan leluasa yang lebih, untuk merubah keadaan yang lebih skalanya lebih besar. Skalanya lebih besar. Jadi tanpa berkuasa pun kita, tanpa berkuasa formal maksudnya ya, kita masih bisa untuk melakukan sesuatu untuk rakyat ini. Karena kan hidup kita ini kan hidup bawa kok harus berguna bagi orang lain. Nah kalau jadi wali kota berguna bagi orang lain itu semakin besar gitu. Tapi kalau enggak, ya seperti yang sekarang ini. Setelah Bang, agak tertarik ketika profesi Abang sebagai lawyer, pengacara. Banyak kasus ini Bang. Alhamdulillah. Pengacara aku kalau banyak kasus pertama kayu misalnya. Sedikit mungkin kita mau dapat pesan dari adik-adik, tapi di Jawa orang awak ini pengacara. Sebagai pengacara muda aja, minta pendapat seorang Miko Kamal, apa yang harus mereka lakukan untuk tetap eksis? Mereka, para pengacara muda itu, dia harus banyak belajar terus. Kemudian jangan terlalu berorientasi uang. Karena kalau berorientasi uang di saat muda itu, maka nanti dia bisa tersesat gitu. Pikirannya uang aja gitu. Padahal pengacara muda itu mesti dia memproses dirinya supaya menjadi lebih matang. Uang sebetulnya adalah ikutan aja. Setelah prosesnya baik, kemudian dia dikenal oleh oleh masyarakat gitu kan, sehingga kemudian uang akan ngikut gitu. Tapi memang dalam dunia pengacaraan itu tolong disampaikan ke yang bertanya itu, dalam dunia pengacaraan itu ada dua hal yang sangat penting. Satu adalah mulut, kemudian yang kedua adalah tangan. Nah, mulut itu dia bicara itu harus bisa meyakinkan orang, harus mantap gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah itu dia harus pintar menulis. Kalau itu yang dua itu tidak sejalan, maka dia sulit untuk jadi pengacara yang sukses. Jadi pintar ngomong, kemudian pintar juga menulis. Dan menulis itu di samping juga di samping juga menulis dokumen-dokumen yang ada, dia juga harus menulis di media yang itu nanti akan dibaca oleh banyak orang. Dan ketika pikiran-pikirannya itu dibaca oleh banyak orang, maka dia akan dicari oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan dari jasanya. Tapi kan masyarakat takut kalau berbicara pengacara. Mahal.
Ya tidak semuanya. Ada pengacara yang gabung di LBH gitu kan. Lalu kemudian juga masyarakat juga harus ingat bahwa setiap pengacara itu ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis. Setiap pengacara ada kewajiban untuk. Iya. Oh ya. Iya. Betul. Nah, jadi tapi tentu untuk orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Betul. Kalau Buyong datang kamu itu harus bayar. Bayar Bu sana. Rezeki di podcast ada sana. Bang Miko, mau kasih banyak hadir di Pot Bungo, dan di sana ambo satu kehormatan beliau Bang Miko Kamal hadir bersama ambo di Siko. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan setidaknya awak bersama punya pemikiran yang sama terhadap Kota Padang, lepas dari keinginan beliau untuk memimpin, tapi setidaknya ternyata masih banyak pemikir-pemikir hebat yang punya keinginan memimpin kota kok. Terima kasih banyak Bang Miko Kamal. Saya terus mudah-mudahan terkabul apa yang dicita-citakan dan diharapkan. Amin. Ya, di sana yang tadi pamit dan Bang Miko Kamal pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.